Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Saya harapkan dari persyaratan itu bahwa orang-orang yang berangkat ini harus betul-betul sesuai dengan identitasnya. Jadi kalau bisa ya mereka langsung tanpa atau daratan Buton ke Pulau Kadatua itu berkisar sampai dengan 148 meter. Kemudian kabel laut itu dari Kadatua Selatan lewati Liutong Kidi. Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbowolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. PT Pelni Cabang Bau-Bau siap melaksanakan program tiket gratis Kementerian Perhubungan untuk angkutan laut Lebaran tahun 2025. Wujudkan pelayanan listrik 24 jam di Pulau Kadatua dan Siompu. Bupati Buton Selatan usulkan pemasangan kabel bawah laut. Pendengarilah Warta Kepton pagi hari ini, Kamis tanggal 13 Maret 2025 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. PT Pelni Cabang Bau-Bau siap melaksanakan program tiket gratis Kementerian Perhubungan untuk angkutan laut Lebaran tahun 2025. Salah satu rute yang mendapat fasilitas tiket gratis adalah rute Bau-Bau, Makassar, serta Bau-Bau, Ambon. Mengenai hal ini, Afriansa melaporkan. Saya harapkan dari persyaratan itu bahwa orang-orang yang berangkat ini harus betul-betul sesuai dengan identitasnya. PT Pelni Cabang Bau-Bau siap melaksanakan program tiket gratis Kementerian Perhubungan untuk angkutan laut Lebaran tahun 2025. Hal ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin pulang kampung menggunakan moda transportasi laut. Salah satu rute yang mendapat fasilitas tiket gratis adalah rute Makassar Bau-Bau tanggal 24 Maret dengan KM Gunung Dempo. Kemudian Bau-Bau Makassar tanggal 6 April menggunakan KM Tidar dengan kuota 250 tiket gratis. Selanjutnya rute Ambon Bau-Bau tanggal 24 Maret dengan KM Labobar. Kemudian rute Bau-Bau Ambon tanggal 13 April menggunakan KM Dobon Solo dengan kuota 200 tiket gratis. Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, Jasman, mengatakan pendaftaran tiket gratis ini secara online yang telah dibuka sejak 11 Maret. Saya harapkan dari persyaratan itu bahwa orang-orang yang berangkat ini harus betul-betul sesuai dengan identitasnya. Jadi kalau bisa ya mereka langsung tanpa perlu bantuan dari pihak-pihak ketiga begitu. Tanpa perantara ya? Ya, tanpa perantara. Lebih lanjut, Jasman merincikan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon penumpang antara lain wajib memiliki KTP dan kartu keluarga, maksimal 4 peserta dalam satu keluarga, pendaftaran paling lambat H-3 sebelum keberangkatan, pencetakan tiket paling lambat H-2 sebelum keberangkatan. Kemudian lanjut Jasman, tiket gratis ini untuk kelas ekonomi dengan kuota terbatas, tiket tidak boleh diperjualbelikan atau dipindah tangankan, tiket tidak dapat dibatalkan, serta penumpang harus sesuai dengan identitas yang didaftarkan. Jasman berharap dengan program tiket gratis ini, masyarakat dapat menikmati perjalanan mudik dan balik Lebaran dengan aman dan nyaman menggunakan kapal Pelni. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara, wujudkan pelayanan listrik 24 jam di Pulau Kadatua dan Siompu. Bupati Buton Selatan usulkan pemasangan kabel bawah laut. Rencana ini telah mendapatkan lampu hijau dari Menteri ESDM. Mengenai hal ini, Hairul Mulku melaporkan. Survei dalam pemetaan kedalaman laut antara Pertamina atau daratan Buton ke Pulau Kadatua itu berkisar sampai dengan 148 meter. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan kini tengah mengupayakan terobosan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di wilayah kepulauan. Bupati Buton Selatan Muhammad Adios mengusulkan pemasangan kabel listrik bawah laut yang akan menghubungkan daratan Buton Selatan dengan Pulau Kadatua dan Pulau Siompu. Langkah ini diambil untuk mewujudkan impian masyarakat di pulau-pulau tersebut
yaitu menikmati listrik 24 jam seperti halnya di wilayah daratan. Usulan Bupati Buton Selatan mendapat sambutan positif dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dalam kunjungan kerjanya di Kota Bau-Bau pada 9 Maret lalu, Menteri ESDM memberikan lampu hijau dengan catatan Bupati Buton Selatan segera menindaklanjuti usulan tersebut ke Jakarta setelah Hari Raya Idul Fitri. Survei dalam pemetaan kedalaman laut antara Pertamina atau daratan Buton ke Pulau Kadatua itu berkisar sampai dengan 148 meter. Kemudian kabel laut itu dari Kadatua Selatan lewati Liutong Kidi, masuk kabel laut. Kenapa Liutong Kidi juga masuk? Antisipasi jangan sampai perkembangan dunia pariwisata itu ada di Liutong Kidi sebagai ikon Buton Selatan. Kalau kita galakkan ini pariwisata, dengan sendirinya pesawat pun juga akan terbawa. Karena dari luar ingin sekali berlibur, ingin menikmati udara di Buton Selatan. Lebih lanjut, Adios menyebutkan dari Pulau Liwutong Kidi atau Pulau Ular, kabel bawah laut akan lanjut membentang ke Pulau Siompu dengan kedalaman 70-80 meter yang melalui selat. Saat ini masyarakat Pulau Kadatua dan Pulau Siompu masih mengalami keterbatasan akses listrik. Kondisi ini tentu menghambat aktivitas sehari-hari, terutama di malam hari. Dengan adanya listrik 24 jam, diharapkan berbagai sektor kehidupan dapat berkembang pesat, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga pariwisata. Untuk membangun komunikasi sudah oke, tinggal kami bikin. Ya, tinggal perencanaannya. Untuk masyarakat Kadatua dan Siompu, ya mohon doanya supaya sesegera mungkin kabel laut itu terpasang dan mereka bisa bekerja dengan baik. Mungkin dia mau bikin sudah oke, segala macam. Yang pentingnya kalau listrik sudah masuk di Kadatua Siompu itu, apa saja mereka kehendaki pasti bisa. Tolong masyarakat Siompu, Kadatua, mohon doanya. Jadi kalau mati lampunya Batauga, lampu Siompu Kadatua juga mati. Jadi pelayanan 1x24 jam. Muhammad Adios mengatakan sambil menunggu realisasi proyek besar ini, di bulan Ramadan, pemerintah daerah meminta pihak PLN agar meningkatkan pelayanan listrik di pulau-pulau tersebut, setidaknya diusahakan agar listrik dapat menyala selama 12 jam. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Wali Kota Bau-Bau Spor penilaian Kota Bau-Bau Sehat tingkat nasional yang dijadwalkan akhir tahun ini. Mengenai hal ini, Waude Nurliani melaporkan. Forum Kota Sehat FKS Bau-Bau terus mematangkan persiapan menuju penilaian Kabupaten Kota Sehat KKS tingkat nasional yang dijadwalkan menjelang akhir tahun 2025. Dalam rangka menyambut penilaian Kabupaten Kota Sehat tingkat nasional periode September-Oktober mendatang, pengurus Forum Kota Bau-Bau Sehat telah menggelar pertemuan dengan Wali Kota Bau-Bau, Haji Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Bau-Bau, Waode Hamsina Bolu. Pertemuan tersebut sebagai ajang silaturahmi bersama pimpinan baru Kota Bau-Bau, sekaligus membahas persiapan menghadapi penilaian Kota Sehat tahun 2025. Ketua Forum Kota Bau-Bau Sehat Tamsir Tamim dalam kesempatan itu telah melaporkan persiapan Kota Bau-Bau untuk menghadapi penilaian Kota Sehat tahun 2025. Menanggapi itu, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Wakil Wali Kota Bau-Bau menyambut baik persiapan penilaian Kota Sehat tahun ini. Bahkan dalam waktu dekat pihaknya akan mengajak seluruh pimpinan OPD untuk membahas persiapan penilaian. Nantinya setiap dinas akan berperan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Iya, dengan melihat antusias penggerak-penggerak sebenarnya, penggerak-penggerak ini kami dari pihak pemerintah sangat mendukung. Karena memang apa yang dicanangkan, apa yang diinginkan itu sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Bau-Bau ke depannya. Saya kira itu memang kita butuhkan sekali, karena kalau tanpa ada dukungan dari semua OPD, saya kira susah. Dan memang ini merupakan, jadi kita jadikan komitmen kita bersama bahwa ini harus jalan. Yusran berharap dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, Kota Bau-Bau optimis dapat meraih hasil terbaik dalam penilaian Kota Sehat tahun 2025 seperti tahun-tahun ganjil sebelumnya. Hal terpenting lainnya dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Sementara saat ini Forum Kota Bau-Bau Sehat tengah berkolaborasi bersama OPD sesuai dengan tatanan penilaian, mempersiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan agar seluruh persyaratan dapat terpenuhi secara optimal. Setelah dokumen rampung akan dikirim ke provinsi dan pusat untuk menjadi bahan penilaian dan verifikasi tahap awal sebelum akhirnya verifikasi lanjutan berupa kunjungan lapangan di mana tim pusat akan berkunjung langsung ke Kota Bau-Bau untuk menilai seluruh tatanan.
Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PT Pelni Cabang Bau-Bau siap melaksanakan program tiket gratis Kementerian Perhubungan untuk angkutan laut Lebaran tahun 2025 ini. Wujudkan pelayanan listrik 24 jam di Pulau Kadatua dan Siompu, Bupati Buton Selatan usulkan pemasangan kabel bawah laut. Dengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.